Oke. Kalau begini, oke? Suaranya? Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, maafkan ini sedikit terlambat. Ya, hari ini adalah hari ketiga Minor Melodies pameran tunggal Edwin. Jadi hari ini teman-teman bisa membaca tulisan Caleb Sitompul yang berada di katalog. Ya, silakan dibaca. Pameran ini diselenggarakan oleh Gua Lokal, Kino Koloni, didukung oleh NIN dan Clapham. Ya, seperti yang Anda tahu, Kino Koloni sebuah inisiatif film pendek yang sering membuat screening film di Medan. Gua Lokal adalah sebuah perkumpulan yang sering mengadakan pameran, beberapa kali mengadakan pameran, beberapa kali juga mendatangi beberapa pameran untuk meramaikan seni rupa di Medan. Ya, hari ini kita akan membaca ulasan pameran di katalog, lalu ada semacam sambutan dari senimannya, lalu kita melihat film yang sedang dikerjakan oleh Edwin sendiri, lalu nanti kita diskusi, ya, semacam artis talk. Kurang lebih begitu. Mungkin pelantang ini bisa saya berikan ke Edwin untuk memberikan sepatu dua kan? Iya. Oke, halo semuanya. Saya Edwin. Saya itu filmmaker sama fotografer sekarang berdomisili di Berlin. Dan di bawah itu adalah karya-karya saya sampai sekarang. 4 film pendek yang sudah terpilih. Sama hari ini kita akan nonton work in progress saya, yaitu film pertama saya yang di filming di Berlin, yang Zaslatz di Jerman. Soalnya biasanya saya suka filmnya di Medan atau di sebuah tempat yang belum tentu itu di Jerman gitu loh, kayak gak jelas. Dan ya, kita langsung aja nonton work in progress-nya. Yeah. Dan setelah ini kita bisa diskusi. Aku juga, ini beneran work in progress ya, jadi audionya tuh masih beneran sampah banget, coloringnya juga belum ada, not clear. Aku juga mau ada feedback sama, ya, diskusi lah gitu tentang film ini. Jadi ini filmnya tentang kayak dua teman gitu. Satu sebenarnya dia udah terima, udah mau pulang balik ke Indonesia. Sebenarnya satu lagi dia agak insecure tentang diri mungkin, meskipun dia ada kesempatan stay di Germany. Nah, aku cuma mau explore relationship itu sih sebenarnya, soalnya mungkin nggak semua orang mau ngomong tentang, ya, kayak setelah merantau balik lagi ke negara atau balik lagi ke rumah gitu. Dan emang sih saya sengaja menunjukkan kayak seberapa gelap sebenarnya Jerman itu. Aku nggak tunjukin tourist sites-nya sama, pokoknya Jerman itu nggak seperti foto-foto yang yang kita lihat di Instagram pas orang kayak libur ke sana. Itu semua fake as fuck banget sih itu. Dan sebenarnya ini kayak segelap itu dan brutal, let's say, ada architecture juga, apalagi di Berlin gitu ya. Dan itu sih salah satu intinya yang gue mau tunjukin dari film. Tapi ini belum selesai sama sekali, kayak mix and mastering belum, cuts-nya juga belum selesai, sound effect-nya, jadi benar-benar raw banget. Jadi pas saya pulang balik ke rumah akan work on this film. Tapi kalau ada feedback atau kayak comments, let me know. Yeah. Sebenarnya ini kayak terdiri dari kayak sebuah exercise di sekolah. Ya, S2, saya di S2 di Jerman. Yaitu biasa setiap semester gurunya kasih sebuah tempat di mana kita harus buat film di tempat ini. Dan tempat ini adalah Central Omnibus Bahnhof, yaitu kayak stasiun bus gitu loh, stasiun bus utama di Jerman. Jadi kita menggunakan stasiun bus ini sebagai simbol gitu loh, untuk kayak keberangkatan sama perubahan, let's say. Berapa lama filmingnya? 2,5 hari. Itu kita filmingnya kan di luar ya, jadi nggak ada colokan, nggak ada listrik. Jadi kita sewa genset gitu, dan kita turn on the genset in the street. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya, sama kalau kayak lampu eksternal gitu. Kalau nggak semuanya bakal terlalu gelap sih. Meskipun terlihat simple, kita udah lumayan kayak prosesnya mungkin sebulan, tapi nggak gitu lama sih. Aku cuma surprise kita bisa filming di sana, soalnya kalau di Jerman biasa sangat strict gitu loh filming. Ya, satu bulan sama skripnya.
tulisan atau udah ditulis terus kasih mereka suruh mereka terjemahin atau whatever? Iya, saya tertulis di dalam bahasa Hokkien. Terus akhirnya itu sebenarnya 2 teman saya dari sekolah pas SMA 3 mereka baru ke Jerman. Yang satu sebenarnya tinggal di München yang kota. Nah aku sudah datang ke Berlin dan satu hari sebelum film kita latihan sih di rumah gitu. Ya sebenarnya ada complicated sih, kayak semuanya kayak lampu yang di restoran itu terus juga semua eksternal, lampu di belakang jendela juga gitu. Sebenarnya banyak yang harus dipikirkan kalau ada efek mau begitu. Ada lagi teman-teman? Kenalkan, nama saya Iqbal. Saya ingin bertanya, boleh nggak diberitahu inti dari dalam mereka sendiri kemana atau apa? Terima kasih. Ya, jadi si main karakternya itu yaitu Stanley yang dia itu udah botak. Dia itu sebenarnya seorang mahasiswa arsitek yang belum dapat kerja sebagai arsitek. Tapi dia masih kerja sih di supermarket. Dan temennya itu si Brian mau balik ke Indonesia. Tapi Brian nggak terima bahwa dia itu harus balik ke Medan kah atau di mana. Dan sebenarnya Stanley sama Brian konfliknya itu adalah Stanley nggak terima bahwa Brian mau balik ke Indonesia. Tapi dia lebih nggak terima lagi bahwa Brian tuh udah terima dengan diri dia sendiri gitu, dia udah mau balik ke Medan. Jadi intinya sih sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kayak sekolah dan kerja di luar negeri itu nggak se glorified apa yang kita pikirin gitu. Dan sebenarnya kayak kalau si Stanley bisa stay di Jerman itu bukan berarti dia itu lebih hebat. Itu sih sebenarnya intinya. Dan juga pertemanan mereka gitu. Oke. Ya, mungkin kita bisa mendiskusikan bagaimana Edlin sebagai seniman. Teman-teman sudah menyaksikan di bawah ada sebuah pameran tunggal dari Edlin sendiri. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan saya nanti menjurus kepada lebih ke personal dan karyanya Edlin. Mungkin untuk bisa kita mulai, boleh ceritain nggak bagaimana Edlin tumbuh besar di Medan dan ada nggak momen-momen penting di Medan, terutama di keluarga, karena di bawah ada beberapa yang diceritakan pada kami itu ada di rumahnya, fotonya, ada di rumah nenek dan lain-lain gitu. Boleh nggak ceritakan bagaimana selama di Medan? Ya mungkin aku mulai dengan untuk bilang saya juga cukup besar dengan privilege ya. Kayak saya ada akses ke kamera, laptop dan juga sekolah dan SMA di Metodis? SMA 3 di Metodis 2 ya. Tapi my whole life aku spend di Jerman. Nah jadi itu statement pertama saya bahwa itu juga privilege kan untuk bisa foto, video, kayak itu semua butuh bahan. Tapi dari sejak kecil aku udah melihat Medan satu tempat yang saya harus meninggalkan gitu loh. Soalnya memang di sekolah internasional semua anak-anaknya itu dididik untuk kayak one day setelah 18 tahun kalian akan ke Australia atau kemana gitu kan. Jadi sejak kecil aku udah tahu ini tempat yang sangat temporary gitu dan saya itu nggak bakal di sana lama. Jadi gara-gara itu saya juga mau preservasi perasaan yang saya ada di rumah nenek atau gimana, tapi juga dengan mixing with like youth gitu loh, kayak sama saya juga sebagai model untuk preservasi perasaan ini tinggal dan tumbuh besar di Medan gitu sebenarnya. Dengan mindset bahwasannya Medan adalah tempat yang sangat temporer itu mempengaruhi ini enggak? Mungkin semacam cita-cita, semacam visi ke depan gitu. Edlin punya nggak cita-cita waktu kecil gitu, lalu tiba-tiba masuk sekolah dengan mindset seperti itu, berubah cita-citanya gitu? Apakah perubahan itu mengarah pada seni-seni visual misalnya? Iya, tapi mungkin sejak kecil aku belum ada cita-cita kali ini. Tapi setelah udah ingrain di otak saya bahwa ini cuma rumah yang temporary dan jadi bisa lebih embrace perasaan dan juga visual Medan gitu. Saya nggak tahu sih perasaan orang lain bagaimana, tapi di friend circle saya kayaknya banyak orang yang nggak suka Medan gitu, banyak mau ke Jakarta
Jakarta, bayang mau ke ya Jakarta sih, mau nggak Bali gitu ya, Bali Indonesia. Soalnya Amerika itu sebuah tempat yang kita harus tinggalkan gitu dan harus move on ke somewhere new. Sedih sih sebenarnya, cuman mungkin realita juga pada untuk separas bahwa kurang space, ya artist space gitu, dan ini juga ada efek terhadap karya-karya saya juga sih. Ada pertanyaan dari Bang? Oh ya, sekarang dulu. Ya, Memang apakah karya kakak tadi yang di film tadi mengacu pada kekecewaan kakak tentang bagaimana ketika kakak berbicara tadi sekolah bahwasannya akan pergi ke luar negeri dengan kota Medan situasi sangat kacau, tapi ketika kakak ke Berlin kakak kecewa. Apakah film itu seperti itu, Kak? Menunjukkan dari visual-visual kekacauan kegelapan kota Berlin dan lain sebagainya. Iya, bisa dibilang begitu sih. Jadi saya kan meninggalkan kota Medan untuk let's say apa kata orang lain itu sebuah masa depan yang lebih cerah di negara orang lain. Tapi pas saya di sana juga banyak sih challenges sama banyak hal-hal yang saya nggak expect, dan bukan hanya saya tapi teman-teman saya juga yang baru dari Indonesia atau teman-teman Indonesia yang saya ketemu di sana. Bahwa di sana juga banyak racism, discrimination, dan ya cuacanya sih kayak misalnya yang kita pas film itu jam 4 malam loh, udah kayak segelap itu, dan oke, kita harus tahan 6 bulan dingin, gelap, makanannya nggak enak, rotinya itu beneran kayak keras gitu, dan itu kekecewaannya. Saya juga bisa embrace ke keputihan orang Jerman atau ke kayak whiteness gitu ya. Oh, orang Barat kan saya bisa seperti mereka, tapi kayak mereka juga gak terima kita gitu. Jadi pas saya di sana, saya lebih embrace lagi bahwa saya itu bukan dari sana dan itu tidak apa-apa gitu. Karena sekarang dulu gitu. Ya, dan gak boleh kecewain sih sama bahwa mereka itu gak terima kita. Mereka in the sense, you know, white Europeans, right? Yeah. Gitu. untuk memilih kuliah di Berlin itu gimana? Maksudnya kenapa harus spesifik Berlin? Ya, sebenarnya sih simpelnya sih soalnya kakak saya sudah di sana kan setahun. Mungkin gara-gara itu juga lebih make sense, kayak lebih aman di. Karena udah tahu duluan ya di mana lingkungannya. Iya betul. Dan juga sebenarnya sih murah ya, kayak hampir gratis. Jadi saya 6 semester saya 6 bulan, per semester saya bayar 300 euro. Itu udah termasuk public transport selama 6 bulan. Ya, sebenarnya sih karena murah dan gratis. Downside-nya kita harus belajar bahasa Jerman terus setahun. Oke, nah ketika kuliah di Berlin, karya-karya Edlin di bawah itu kan masih membahas tentang identitas Edlin ya, sebagai orang Chinese misalnya, atau sebagai orang yang pernah di Medan lalu berbulan dengan komunitasnya sendiri di Medan gitu. Nah, kenapa masih membicarakan tentang identitas itu gitu? Kenapa tidak mengorek Berlin sebagai inspirasi karya dan segala macam gitu? Apakah itu semacam melankolia atau semacam kerinduan yang tersimpan tersendiri ketika berada di Berlin gitu? Iya, jadi sebenarnya film ini itu film paling baru saya, itu dari film Work in Progress. Itulah dimana saya mencoba untuk mengerti kehidupan di Berlin, tapi juga masih membawa identitas Indonesia atau identitas Indonesia yang di Berlin atau di Jerman. Jadi saya udah mencoba dari film ini, dan itu juga satu hal yang saya bisa enjoy, tapi itu perlu 4 tahun. Soalnya selama tahun pertama sama kedua saya nggak ada inspirasi sama sekali pas di Berlin. Soalnya semuanya itu gelap, orang-orang itu semua nggak senang, itu loh kayak depresi atau kayak marah. Jadi saya juga nggak ada vibes untuk berkarya. Sebenarnya kalau notice di bawah kan itu ada karya 2020, lalu 2021, Miserable Lives, Iron Garden sama Wedding Photo. Tapi ada gap dari Iron Garden sama Wedding Photo 2 tahun. Itulah gap dimana saya mencoba untuk berkarya seperti orang di luar. Jadi saya ada satu film namanya The Only Podcast You Ever Need. Ini belum dirilis, lagi di festivals, lagi dikirim ke festivals. Ini karya yang saya paling merasa aneh sih, soalnya itu karya di mana saya mencoba untuk menjadi orang lain, orangnya itu orang sana,
castingnya juga orang putih, bahasanya juga bahasa Jerman, dan ini film yang sangat gak natural untuk saya. Sangat dibuat-buat ya. Sangat dibuat-buat, sangat kayak accept me, you know. Dan ini gak masalah bahwa saya ada fase ini kan. Ya, Jadi betul. untuk mungkin juga keamanan atau kayak kalau saya buat film begini mungkin supaya orang bisa terima, orang-orang juga bisa terima. Dan pas saya screening di Jerman, saya nggak suka sih lihat filmnya dan teman-teman Indonesia saya yang mungkin udah lama ya berteman sama saya, mereka juga merasa aneh. Ini nggak ada khas kayak saya sama sekali sebagai seniman. Tapi yang lucunya itu white girls kayak blonde white girls, mereka kayak oh my god I love this so much, it's so relatable. Terus gue kayak if this is my audience, I am doing the wrong thing. Jadi aku nggak mau cater ke audience yang begini. Soalnya mereka udah banyak yang cater ke mereka, itu bukan I don't like it. I just don't, if I had the power, why would I make things for these people, you know? Okay. So at that time aku kayak make up call gitu loh. Dan mulai buat itu foto, dan itu film di November, dimana ya sebenarnya saya filmnya hindari di atas satu. Cuman set desainnya semua itu terlihat seperti di Indonesia gitu. Lebih Medan. Dan ini, yaitu masih berbahasa Korean atau berbahasa Indonesia, tapi di Jerman. Itu sih, aku mencoba untuk ya aku gak bisa lupain Medan gitu. Nah, lupa itu. Soal eksplorasi gimana dan kegelisahan yang dialami Edin. Tadi Edin cerita bahwa Jerman pernah tadi gelap gitu ya. Nah itu apakah Edin juga merasakan hal itu lalu tiba-tiba ada eksplorasi sendiri soal begituan, jadi ide apa segala macam gitu? Iya sih, aku sebenarnya 3 tahun yang lalu nggak bakal buat film begini, soalnya terlalu gelap untuk style saya atau untuk terlalu nggak ada personality. Cuman saya embrace aja sih bahwa saya orang Jerman, cuma bisa integrasi narasi orang negara di Jerman di Jerman. Jadi itu juga sebuah inspirasi sih. Ini masih di fase-fase pemaksaannya, tapi maybe in more years bisa lebih sambil kayak. Tapi I'm really happy with the last film, soalnya juga it's a good middle ground between yang saya di Jerman sama saya seorang Medan. Boleh tahu film-film yang Edin tonton atau yang kamu suka gitu? Ya. Secara spesifik boleh sebut judul. Boleh. Sebenarnya banyak banget sih, saya juga personally saya itu member di sebuah cinema di Jerman itu dalam membayar film. Recently, I mean maybe agak klise ya, tapi this year aku dari last year aku benar suka sih Anora. Jadi orang dia juga menang Oscar. Anora, saya harus dipikir sebenarnya. Aku juga suka film E.T. Dari last year juga. Soalnya itu beneran identity crisis as like Asian American di Amerika. Dan saya banyak identity crisis as a person, jadi saya bisa relate banget ke filmnya. Meskipun saya nggak besar di Western world. Dan to be honest, meskipun saya explore banyak sinema, taste sinema gue itu juga didikte sama membership gue atau apa yang ada di media, itu masih menurut saya masih terlalu European, Eurocentric sama white. Jadi saya I want to take this time this year untuk pelajari film-film Indonesia juga sama film-film yang not white. Dan makanya saya juga grateful this year saya bisa ke Berlinale untuk nonton film dari seluruh dunia. So, one of my favorite short films this year itu Children's Day, itu Singaporean film. It's very I don't know gimana ya kita bisa lihat, mungkin soon bakal di online atau gimana. Cuma itu beneran menurut saya story yang sangat simple yang beneran touch me a lot. And also Sunshine, which is like a Filipino film. Dan pas aku nonton film-film ini aku kayak nggak sama, aku nggak besar dengan film-film begini gitu. Karena kita sering nonton film-film Hollywood kayak kalau kita ke sinema di Medan ada apa yang bisa gitu. Kayak maybe satu horror film lokal sama komedi film, tapi sebenarnya banyak banget. Satu filmmaker yang super inspiring for me is Rian Rizali. I just met him juga di Berlinale. His last film, I think it's called like something like Mirage Agent State atau something like this. Itu film sci-fi, tropical sci-fi di Indonesia, tapi kita nggak pernah dengar. Dan I want to try to decentralize this year. I mean, I've been trying. It's
so hard. Karena kita buka TikTok semuanya white shit, you know. Atau mungkin juga algoritma. But I will try dan my mission is Apa karena itu juga Edlin sangat tertarik dengan isu dekolonisasi misalnya? ya definitely sih. Dan pas aku dengar term decolonization itu yang anehnya itu aku dengarnya di Jerman. Pas saya ada kelas di tentang colonization, bukan di sini. Dan itu dimana aku realize, oh sebenarnya semua case sama identity saya itu didikte dengan whiteness. I mean kita juga ya, like you know being colonized by the Dutch and everything. I don't know if you look back at that time differently. Tapi aku mau beneran baca dulu sama belajar dulu before I can like, if I can come to a conclusion. Foto-foto Edlin itu kan kebanyakan mengambil posisi orang ya, subjek ya gitu ya. Pengaruh Asia dan Barat itu gimana? Tadi mungkin udah disampaikan sedikit, tapi aku pengen tahu lebih jauh tentang pandangan Edlin sendiri tentang Asia dan Barat gitu. Ya mungkin tapi salah satu film saya Lawson, aku kan submit filmnya ke film university ya di Germany. Feedbacknya itu kayak pas setelah ujiannya tuh gurunya bilang atau siapa kayak profesornya lumayan juga sih filmnya lumayan terkenal di Jerman. Dia bilang kayak, oh aku nggak ngerti film itu tentang apa, dan banyak orang nggak ngerti sebenarnya. Tapi dia tuh beneran nggak ngerti, dan dia juga nggak ada perasaan terhadap filmnya, soalnya dia kan orang putih gitu. Jadi basically statement dia itu dia nggak ngerti sama sekali, dan saya harus make it more clear. I think of course maybe, but do I have to make it more clear for this guy atau gimana? Kayak itulah gimana saya ada bingung gitu. Maybe cara narasi saya itu nggak cukup barat untuk orang barat. Dan tapi mereka bukan target audience saya. Target audience saya itu siapapun yang mau nonton film ini. Jadi mungkin dari itu juga ada efek ya. Dimana 2 tahun ini kan itu saya ada identity crisis tentang karya saya. Dimana saya coba untuk membuat semua film itu jadi lebih barat gitu. I don't know if that's the question. Selain film yang kita tonton tadi, ada film lain nggak yang sedang dikerjakan? For now, saya mau selesai film ini. The next film atau next 2 film mungkin saya mau balik lagi di Netherlands untuk explore kayak culture, mall culture. Kayak gimana orang itu suatu mall. Dan itu sebagai suatu tempat yang kita bisa escape ya. Real life kita mau escape gitu. Tapi ini masih benar developing banget. Apakah ada niat menetap di sini di Medan atau lebih memilih Berlin? I think for now saya masih S2 jadi masih stay di Berlin. Saya maybe belum ada rencana menetap di Medan, tapi ada rencana untuk balik lebih sering ke Medan. Iya, gitu. Balik lebih sering untuk film atau? Untuk film cuma untuk vibes. Cuma untuk keluarga. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Something you mentioned kayak di sini like in Medan, aku merasa kalau Edlin show this kind of stuff, aku merasa you cannot be too idealistic, but when you're in Berlin, you can have those kind of ideas, any ideas, you can be idealistic as much as you want, and it's accepted. So the problem is, you say you don't cater to white people, right? But at the same time, you have to survive there. So you have to let go of the idealism of not catering, and then harus itu. Soalnya kan, if you cerita tentang orang Medan ke orang Berlin, mereka pasti nggak ngerti ya kan. So how do you flip that? Like you have to cater to them at the end of the day, like you have to survive there and have to cater to them, right? So how do you tell the story of Medan? Yeah, I think that's a very good question. Aku bahasnya pakai bahasa Inggris ya, soalnya lebih gampang. Jadi, so I think like there's like 2 levels. I think there's like a personal level and like a art/her level.
personal level is I feel very, there's a lot of discrimination, not only towards me, but my friends, people of color, and this bothers me obviously, right? But I have to survive there, and I see, white people every day in the trains, when I get out of my house. So how do I survive this? I mean, like, it's a coping mechanism, but I try to ignore it. Like, I don't try to see them as like an enemy. I try to go about my day. And when something happens, there's like discrimination or something, I will say something. So just so that I feel better and feel like I've done something, And with that thing, the catering thing, even though I don't cater to them, when I make this film, they're all very like impressed by it because there's a mixture between like my culture and like the Berlinness of it all, and also the style. This style is very different from what I used to do. This style exists maybe from inspiration also from my teachers and its past films, but also because like Berlin enables this style, the darkness, the long shots. It's really hard for me to film without this for now. So I think I also secretly caters to them, and not catering to them also will cater to them if they're interested enough, And so yeah, I think for now they've been really impressed so far. And I think they're impressed. Okay, it could be that the work is good, I don't want to undermine myself, but I think it's because they have a whole other standard with, I think like they can appreciate it, people who want to will stay. Gitu lah. Mereka tahu Indonesia nggak? Orang Jerman itu tahu Indonesia? Ya kalau di sekolah saya sih tahu ya, tapi kata si Rivaldo Tobin itu, which is the designer I'm Garden, dia itu bilang, oh saya dari Indonesia. Terus dia bilang kalau mereka nggak ngerti, dia bilang Bali. Dan itu sih sebenarnya, it's very sad, tapi ya begitu. Atau karena mereka nggak tahu tuh di Indonesia di mana, tapi mereka nggak pernah dengar. Cuma menurut saya cukup besar lah kayak komunitas seni Indonesia atau Southeast Asia di Berlin. Ya. Berarti dengan ketidakmengertian mereka tentang karya-karyamu itu, apakah kamu tetap ya tadi cuek tadi ya, atau yang merasa bahwa ternyata saya harus berkarya seperti orang Eropa pada umumnya gitu, atau merasa bahwa ya nggak apa-apa ya, ini saya gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak sih, terpental-pental antara dua itu? Ya, saya lebih kayak, oh udah bisa itu. Soalnya juga ada yang, meskipun nggak semua orang, ya mungkin mayoritas nggak bisa ngomong, cuman yang beberapa bisa ngomong. Gitu sih, kayak tantangan sih. Ya. Gak lama lagi bikin itu panjang. Ya maksudku, kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita harus membuat karya yang mereka bisa nikmati gitu, bukankah itu juga akan memperpanjang sentralistis yang mereka bangun gitu? Benar. Ya kan? Makanya. Apalagi saya masih ada kapasitas untuk nggak cater, saya masih ada kapasitas mental sama physical untuk nggak cater ke atau nggak Euro fight karya-karya saya. Udah, saya mampu dari itu. Menarik. Oh ya, Pak dulu. Baru Bang Iqbal. I think I'll give you another argument. Untuk jadi famous, aku rasa we have to cater to everyone first, and then once kamu udah famous, that's when you find your niche. What do you think? Yeah, I think I agree, and pragmatically I agree because I'm also very, I guess like Chinese society, whatever, very pragmatic. First, define the target market, whatever. But right now in my life, I think I've been very lucky to go to like a good, like relatively good art school where people would support me and like there's facilities for that. I can do whatever I want first, and like I think to find myself first, and then eventually if I want to cater to everyone by, for example, making sinetron or apa, I can do that. I can always do that. But for now, when I have the juices flowing and when I have all these ideas, I really want to kind of milk that and make the best out of that first. Because I'm also afraid, like, if the other way around, cater first and then centralize and niche later on, that I would forget certain things or like, that I would no longer have the passion because by that time maybe I have money or something, I don't know. So for now, I can still do it, but I'm also very realistic, right? Like I'm not earning money from like my
art yet. Sometimes there's like competitions or festivals and okay, here and there. But I make money from social media. Like I'm working freelancing, and so long as that fun to my life, I think I'm okay for now. Minor melodis. Nama pameran itu minor melodis, Pak? Iya. Apakah kalau kita lihat di halaman pertama paling bawah sudah sudah menggambarkan dari judul pameran ini, tapi apakah ada pengaruh dari cerita kakak tentang perilaku orang Jerman terhadap minoritas di sana dengan judul pameran ini? Ada sedikit pasangnya sih ada. Cuman soalnya kan karya-karya saya di Jerman itu barusan mulai ya, kayak karya-karya di mana saya merasa nyaman itu doain foto sama yang ini work in progress. Jadi menurut saya sih belum banget dan belum di posisi yang saya mau. Tapi ini something that I'm working towards. Apakah ada Kak sesuatu yang kakak tunjukkan ke orang-orang Jerman mulai karya-karya kakak tentang yang kakak bawa? Tentang kayak yang dari film-film tadi mungkin ada misi rahasia atau apa gitu yang ditujukan kepada orang Jerman? Sebenarnya mungkin dari dialognya sih, dari saya komentari yang di work in progress, dimana satu temennya dia bilang ngapain untuk kayak Eropa itu semuanya sama, dan ini sebuah statement dimana mereka juga merasa kita itu semuanya sama. Kayak di orang Indonesia itu dibilang banget sih, orang Vietnam juga banget sih, orang Korea, mungkin mereka orang Korea atau orang Jepang, semuanya sama. Jadi sebenarnya Eropa itu semuanya sama sih. Kayak of course aku juga laki bisa jalan-jalan di Eropa, tapi benar Eropa itu hanya gereja, kafe, toko roti. Kalau laki oke, ada yang bisa pangkas rambut. Dan itu aja sebenarnya. Jadi itu sebenarnya statementnya juga. Dan sebenarnya aktornya juga rada segan sih, dia mau bilang hal Mengatakan seperti itu. Iya, tapi bisa di cancel. Cuman, I mean, what's gonna happen? Cuman, yeah, the truth is like that. Mereka they see us as all the same, but they are also all the same. It's just that Italians can tell the difference between themselves and the Spanish people. I don't think I really care. Kalau mereka tidak bisa, aku pernah kayak ketemu orang yang nggak bisa tahu beda, karakter Japanese sama Korea gitu, sama ya mereka juga nggak tahu Indonesia di mana, dan mereka mikir Indonesia tuh kecil, kayak Indonesia is so small. Jadi ya sih aku mencoba untuk ada statement yang juga gitu, semasih bisa. Soal bentuk film pendek itu gimana menurut Adeline? Apakah film pendek itu seperti cerita pendek atau film panjang itu seperti novel? Dan 4 karya Adeline itu kan semuanya film pendek. Nah, kenapa memilih bentuk seperti itu film pendek? Sebenarnya saya kan senang bagaimana aja sih bagaimana dari filmnya. Dan film pendek itu secara realistis it's a good start. Soalnya juga lebih murah ya untuk produksi. Itu sih sebenarnya. Cost ya juga. Ya costing juga. 2 hari filming sama 3 bulan kan beda banget. Sebenarnya sih itu. Dan film panjang itu ya one day. Ada lagi? Teman-teman sekalian? Ya silakan. Kak Edi, saya tadi mau tanya. Ini kan kakak bilang ada di sini ada nggak pernah saya keluar kan pas anak Medan. Sebenarnya menurut Kak Edi itu anak Medan itu seperti apa? Ya ini mungkin anak Medan secara pribadi juga ya. Kayak itu bukan aku bisa represent semua orang. For now itu khas anak Medan Cindo sih. It's not if I'm being real. Like ulang lagi saya kan juga ada privilege ya, dimana pas kecil dan punya akses ke kamera, laptop untuk bisa menghasilkan karya-karya ini. Jadi for some of my pictures apalagi yang di bawah itu beneran kind of kayak khas anak Medan Cindo. Dan pas saya di Jerman, saya lebih explore lagi dengan kerja dengan orang-orang Indonesia yang lain gitu, atau orang-orang Medan yang bukan hanya Cindo, tapi mungkin gara-gara akses atau kayak pertemanan, friend group ini menjadi kayak sebuah khas gitu. Dan juga inspiration dari East Asia kayak Hong Kong atau China yang membuat saya lebih fokus ke khas seperti ini. Sekarang fokus saya lebih mau ke perantauan anak Indonesia di Jerman dan challenges yang mereka ada ketemu pas di Jerman gitu.
menurut Kak Edwin anak Medan itu anak Medan yang di lingkungan Kakak yang Jerman itu? Untuk sekarang ya, tapi pas dulu pas kecil itu teman-teman saya, which is to be fair tuh orang-orang Chinese Indonesian yang tinggal di sebuah gitu. Iya, karena itu kan lingkungan saya. Soalnya anak itu kan relatif ya? Iya, benar, relatif. Relatif. Iya. Jadi tulisan bakal itu kan ada menyebutkan satu frase Cina Medan kan. Nah menurutmu Cina Medan itu ya orang-orang di Medan itu juga gitu. Termasuk sih, tapi di sebelah juga sebenarnya kan mixture juga ya, kayak ada kayak people berbeda. Ya salah satunya sih orang dari Medan itu otomatis juga kan I feel like kayak sebenarnya orang bilang Medan itu kecil ya, tapi sebenarnya enggak. Yang kecilnya itu kayak komunitas Cindonya sih. Like banyak orang Chinese Medan bilang Medan kecil. I mean if you look at the numbers nggak kecil. Like it's actually really big, cuma komunitasnya yang kita tahu itu ya gitu aja. Terus ada pertanyaan lagi. Tadi ada di apa Cina Medan ya? Apa yang membedakan Cina Medan sama yang lain? Apanya? Apa yang membedakan Cina Medan sama yang lain? Saya merasa salah satu perbedaannya itu bahasanya juga kan. Soalnya bahasa Hokkien kita juga bukan bahasa Hokkien asli dan contoh dengan bahasa Indo dan juga logatnya itu udah Indo banget sih menurut saya. Soalnya aku pernah dengar Hokkien Taiwan, Hokkien Cina, terus dengan Hokkien Medan itu udah super Indonesia. Jadi itu perbedaannya. Dan juga cara ngomong sih, jadi kind of rough, agak lebih honest, tapi juga ada kayak sok-sok polite. You know, it's like it's a thing. Yeah. Oke, sip. That's it. Okay. Sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan lagi kan? That's it. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir. Ya di sana ada photocard yang bisa dikoleksi. Karya-karyanya bisa Anda koleksi juga. Jika Anda ingin mengoleksi karya bisa hubungi kami di Go Lokal. Ya, setiap pameran, setiap Anda datang ke pameran akan ada host yang menemani Anda. Ya di weekdays itu dari pukul 14 sampai 21. Kalau di hari Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 10 sampai 21. Oke, saya tutup diskusi ini. Terima kasih banyak. Selamat sore.